Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hati yang tergerak. Hati yang tergerak. Kita buka di dalam Keluaran pasal 36 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 36 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah harus bekerja Bisalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bisalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sana dikatakan bahwa dua orang yang Tuhan pilih, bahkan Tuhan karuniai hikmat, Tuhan karuniai pengertian. Tetapi di sana dikatakan mereka tergerak hatinya untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tergerak berarti dari kata gerak yang artinya telah bergerak atau digerakkan, tiba-tiba bergerak, terbangkit atau hati keinginan. Jadi tergerak hatinya memiliki arti adalah niat, keinginan atau dorongan untuk membuat sesuatu. Jadi hati yang tergerak memiliki pengertian merupakan dorongan atau gerakan dari dalam diri tanpa paksaan atau keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan hati yang rela. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hati yang tergerak itu dorongan dari dalam diri sendiri tanpa ada disuruh orang lain atau dipaksa orang lain, karena inilah kerelaan hati, adalah dorongan dari dalam diri, dari dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan, untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika ada orang yang kita melihat kesusahan atau ketika melihat orang yang dalam kesulitan, ada dorongan dari hati kita, dari dalam diri kita untuk menolong tanpa harus disuruh orang lain. Karena itu adalah pribadi diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bisalel dan Aholiab di sana dikatakan adalah dua orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan beri pengertian untuk pembangunan kemah suci atau pembangunan tabernakel. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa Tuhan memberi keahlian, Tuhan memberi pengertian. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, harus kita tahu, di ayat yang kedua jelas di sana dikatakan Bisalel dan Aholiab Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan keahlian, tetapi ada juga dari dirinya sendiri. Ada inisiatif dari dirinya sendiri untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Dengan jelas mengatakan tidak ada Tuhan memaksa mereka atau Tuhan tidak memaksa mereka untuk mengerjakannya. Tetapi di sana katakan berasal dari diri sendiri. Di bagian terakhir di sana katakan di ayat yang kedua, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu, untuk datang melakukan pekerjaan, membuat kemah suci atau membuat tabernakel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, hendaknya itu adalah dorongan dari diri kita sendiri. Panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak akan cukup ketika kita tidak meresponi panggilannya. Panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak akan cukup ketika kita tidak meresponi panggilannya. Dia memanggil kita, dia memilih kita, tetapi kita tidak meresponi panggilannya, itu tidak bakal berfungsi apa-apa. Jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa ini adalah keinginan, adalah dorongan dari dalam diri Aholiab dan Bisalel untuk mengerjakannya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap hati kita di hadapan Tuhan akan menentukan sejauh atau seberapa jauh kita akan meresponi panggilannya.
sikap hati kita, sikap diri kita akan meresponi, akan menentukan seberapa jauh kita meresponi panggilan Tuhan. Karena setiap kita, setiap hidup kita, dan Tuhan menghargai setiap diri kita, menghargai setiap pribadi kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot, ke kanan, ke kiri, tetapi adalah pilihan kita. Pilihan kita untuk mengikut Tuhan, pilihan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, pilihan kita untuk melayani Tuhan. Karena apa? Apapun itu, ketika itu yang dipaksakan, tidak akan menghasilkan hasil yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Sama seperti yang disampaikan oleh Petrus kepada hamba-hamba Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Di sana dikatakan, 1 Petrus pasal yang kelima di ayat yang kedua, firman Tuhan menjelaskan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saya dikatakan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan muda. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima yang kedua jelas dan katakan, jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Tidak untuk mencari pujian, tetapi memang pengabdian diri kita kepada Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, hendaknya itulah dorongan dari dalam diri kita, adalah kerelaan kita untuk ikut Tuhan, kerelaan kita untuk melayani Tuhan, kerelaan kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak pelayanan yang Tuhan percayakan, mungkin ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada setiap kehidupan kita. Ketika kita meresponi panggilannya untuk kita ikut Tuhan, lakukan itu dari hati yang paling dalam, bukan karena dipaksa, tetapi memang benar kerinduan hati kita untuk ikut Tuhan. Memang benar-benar kerinduan dari dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Memang kerinduan dari dalam diri kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Ketika itu paksaan, maka kita melakukannya, kita tidak akan melakukannya dengan sukacita, tapi karena dipaksa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jelas di sana firman Tuhan disampaikan oleh Petrus, hendaklah itu dengan rela, bukan dengan paksaan. Hendaklah itu dilakukan dengan sukarela, karena apapun yang dikerjakan dengan sukarela akan menghasilkan hasil yang terbaik. Ketika kita ikut Tuhan dari dorongan diri kita, ketika kita melayani Tuhan dari hati kita yang paling dalam, dari hati kita yang tergerak, hati yang rela untuk ikut Tuhan, maka kita akan pertama, melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, melayani Tuhan dengan hati dan penuh semangat. Tidak hanya sekedar melayani atau menyelesaikan tugas saja, tetapi karena kita mencintai Dia. Yang ketiga, menyerahkan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat, pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam perjalanan mengiring Tuhan. Yang kelima, fokus hanya kepada rencana Tuhan dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang lainnya. Yang keenam, siap membayar harga seberapapun dalam mengikut Tuhan. Yang kelima, tekun dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Dan ini bisa semua kita lakukan asalkan kita datang kepada Tuhan, asal kita ikut Tuhan, itu dari diri kita sendiri. Karena kita membutuhkan Dia, karena kita memerlukan Tuhan, karena kita memerlukan kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini kita bisa lakukan. Karena apa? Kita mengenal Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mengikut Tuhan. Karena kita mengenal Dia secara pribadi. Karena ada dorongan, ada kerinduan dari hati kita. Ada kerinduan dari dalam diri kita. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita akan perbuat itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita ikuti
kita mengikut Tuhan, sama seperti Aholiab dan Misael, ketika mereka diizinkan, ketika mereka Tuhan memilih mereka, memberikan hikmat dan pengertian untuk membangun kemah suci, untuk membangun tabernakel. Mereka meresponi panggilan itu dan mereka mengerjakannya. Kehidupan kita juga seperti itu. Kita melayani Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, responi panggilan Tuhan, responi kita untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, firman Tuhan menjadi harapan dalam setiap pribadi kami. Dan biarlah kami ketika kami melayani Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, kami lakukan itu dengan segenap hati kami, bukan dengan paksaan atau dorongan dari orang lain, tapi benar-benar dari rinduan hati kami, dengan hati yang rela kami mengerjakannya, dengan hati yang rela kami melayani Tuhan, dengan hati yang rela kami melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga besar GPD SAD Magelang untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kiranya keluarga besar GPD SAD Magelang menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan terus berusaha memelihara kesatuan roh Allah, ikatan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.